Episode 15. Menit berganti jam, hari-hari terus berlalu. Kini cukup sebulan setelah kejadian yang menimpa Arumi. Kaki Arumi juga perlahan sembuh. Dia sudah bisa berjalan meski masih tertatih. Wanita itu terus berlatih setiap hari dengan memberikan semangat atas nama suaminya, Akmal Anggara Dinata. Sedikit demi sedikit, Arumi sudah bisa mengerjakan pekerjaan rumah. Dia harus bisa demi untuk meringankan beban suaminya. Setiap subuh, Arumi selalu bangun memasak menu sarapan dan makan siang untuk Akmal. Ya, Akmal tentu saja menerima itu. Tapi kalap, Debbie juga tak pernah absen untuk hal tersebut. Terkadang, makan siang yang dibuatkan Arumi diberikan kepada sang asisten, sedangkan makan siang yang diberikan Debbie untuknya sendiri. Hubungan antara Akmal dan Debbie semakin dekat. Mereka sering teleponan, sering ketemu, bahkan Debbie sering menyusul ke kantor Akmal. Ironis bukan? Pagi itu, Akmal mandi, sedangkan Arumi menyiapkan baju kantor untuk suaminya. Dia melakukan seperti biasa. Tiba-tiba ponsel Akmal berdering. Wanita itu menghampiri benda tersebut. Arumi melihat nama yang terpampang di layar, Putri. Nama pernah dia lihat sebelumnya. Arumi mengangkat telepon tersebut. Baru dia menyapa, tapi orang di seberang telah mematikan. Arumi mengerutkan kening. Wanita itu menatap layarnya. Dia begitu penasaran siapa orang tersebut. Arumi mencoba membuka ponsel Akmal, namun siapa sangka ponsel suaminya menggunakan kode. Seumur-umur Arumi pacaran dengan Akmal sampai dia menikah, pria itu tidak pernah memberikan sandi kepada ponselnya. Ada apa? Kepala Debbie pusing. Dari semalam perutnya terasa tidak enak. Wanita itu berbaring dengan sangat lemas di atas spring bed. Minyak angin telah tersapu di bagian pelipisnya. Mungkin saja masuk angin. Dia ingin menelpon Akmal, memberitahunya bahwa dirinya sakit. Debbie juga ingin memberitahu untuk tidak menjemputnya ke kantor karena memang kondisi tidak memungkinkan. Namun naas, pada saat dia menghubungi pria itu, yang mengangkat bukan pemilik ponsel melainkan Arumi. Dengan cepat dia mematikan. Dia menarik nafas dalam dan membuangnya. Hampir saja. Kemana sih mas? Debbie merasa kesal dengan Akmal. Dia membanting ponselnya. Tiba-tiba dia menangis terseduh-seduh seperti telah dicampakkan oleh pria itu. Kenapa dia secengeng ini? Jahat. Dia melungkupkan wajahnya di bawah bantal, membuat benda tersebut ikut basah karena ulah air matanya. Akmal keluar dari kamar mandi. Pria itu mengibas-ngibaskan rambutnya yang basah. Sesaat, pandangannya tertuju pada Arumi. Dia melihat wanita itu memegang ponselnya. Akmal seketika menghentikan aktivitasnya. Ada apa? Tanya Akmal. Jangan sampai Arumi mengetahui kalau Debbie menelpon. Kenapa ponsel mas diberi sandi? Biasanya kan enggak begini. Arumi menuntut penjelasan dari suaminya. Dia tahu jika ada sandi berarti ada sesuatu yang tidak boleh diperlihatkan di dalam. Akmal menelan ludah. Dia memutar otak. Alasan apa yang akan dia berikan kepada istrinya persoalan sandi itu? Ya, memang di dalam terdapat sesuatu yang tidak boleh diperlihatkan. Salah satunya chatnya dengan Debbie. Tidak ada apa-apa sayang, mas cuman iseng aja. Hanya kalimat itu yang meluncur lancar dari mulutnya. Akmal segera menyibukkan diri dengan memakai pakaiannya. Dia bernyanyi kecil sebagai upaya istrinya tidak memperpanjang pertanyaan. Tadi atas nama Putri menelpon mas. Satu kalimat membuat Akmal menghentikan kegiatannya. Dia segera berbalik dengan mengambil ponsel tersebut dari tangan istrinya. Kamu angkat. Arumi mengangguk lemah. Dia memang mengangkat namun tak berbicara. Akmal menatap tajam Arumi. Dia bilang apa? Dia tidak bicara, langsung mematikan. Arumi melihat balik suaminya dengan pandangan curiga. Putri itu siapa mas? Akmal memalingkan wajah dan menghembuskan nafas kasar. Klien. Pria itu berbalik dan melanjutkan berpakaian. Tapi aku sering dapat dia menelpon setiap pagi. Arumi melempar pertanyaan. Apa klien mas harus sesering itu menghubungi? Tanya Arumi dengan curiga. Akmal tak menjawab. Dia tetap melakukan pekerjaannya tanpa mempedulikan ucapan istrinya. Dia ingin segera berangkat. Tak mau memperpanjang perdebatan. Mas, aku tanya. Arumi berjalan dengan masih tertatih-tatih ke samping suaminya. Akmal berbalik menatap wanita itu. Arumi, sebentar lagi mas mau berangkat buat cari nafkah. Apakah harus pergi dengan keadaan seperti ini? Bukannya malah diantar dengan senyum?
tapi ini pancing dengan masalah. Arumi termangu mendengar ucapan suaminya. Kenapa Akmal begini? Mata wanita itu mulai berkaca-kaca. Ini bukan jawaban yang dia harapkan. Lagi pula, Arumi bertanya dengan baik-baik. Mas Akmal. Akmal mengambil tas dan berlalu pergi. Dia tak mau berlama-lama di ruangan itu. Bukan karena apa, dia hanya ingin menghindari pertengkaran dengan istrinya. Air mata Arumi menetes. Dia tak menyangka jika Akmal bersikap seperti itu. Arumi menengadah menahan agar air matanya tak terjatuh lagi. Dia berjalan menyusul sang suami ke bawah. Namun lambat. Akmal telah melajukan kendaraannya meninggalkan rumah. Hati-hati, ucapnya meski sang suami tak mendengar. Akmal menghentikan kendaraannya di depan kediaman Debbie. Dia ingin menjemput wanita itu. Setelah pergi dari rumahnya, Akmal terus saja menelpon Debbie namun tak mendapat respon. Akmal melangkah mendekati pintu dan memencet bel berulang kali, namun lagi-lagi tak mendapat jawaban. Apa dia sudah berangkat? Gumam Akmal seraya melihat jam tangannya. Pria itu kembali merogoh ponsel yang berada di kantongnya dan menelpon Debbie, namun tak mendapat jawaban. Akmal mendengus kasar dan hendak memutar badannya untuk segera pergi. Namun tiba-tiba handle bergerak membuka benda tersebut. Akmal melihat Debbie dengan penampilan yang berantakan. Wajah yang cemberut, sisa-sisa air matanya masih tampak pada wajah wanita itu, memberikan bukti bahwa Debbie baru saja menangis. "Hei, kenapa ini?" ucap Akmal dengan raut kaget bukan main. Pria itu juga mencium aroma minyak angin dari wanita di depannya. "Ngapain kesini?" Debbie mulai menunjukkan bahwa dirinya sedang marah. Suaranya serak. "Kamu sakit, Bi?" Akmal memajukan langkahnya hendak mengecek suhu tubuh Debbie, namun segera wanita itu menangkis tangannya. "Pergi sana, aku benci kamu." Debbie mendorong pria itu. Air sudah memupuk di matanya. "Kok benci sih?" Akmal dibuat semakin heran dengan tingkah wanita itu yang tak seperti biasanya. Ya, mungkin Debbie marah karena teleponnya tak diangkat. Tapi sumpah demi apapun, Akmal tak sengaja melakukannya. "Bi, tadi aku mandi waktu kamu telepon. Ponselku Arumi yang pegang." Akmal memberikan penjelasan kepada Debbie. Setidaknya wanita itu mengerti dengan situasi. Mendengar nama Arumi disebut, Debbie spontan berbalik menuju ke dalam dan duduk di sofa. Wanita itu menyembunyikan wajahnya dan menangis. Akmal mematung. Dia menelan ludah. Apakah ada kata-katanya yang salah? Kenapa wanita itu sangat emosional? Akmal menggaruk kepalanya yang tidak gatal sama sekali. Pria itu berjalan menyusul Debbie. Dia duduk di depan wanita itu. "Bi, jangan nangis dong. Oke, Mas minta maaf karena tak mengangkat teleponmu. Tapi kan Mas punya alasan sayang." Akmal mencoba membujuk wanita itu dengan suara yang amat lembutnya. Dia mengucap punggung Debbie menenangkan. Tak mempan, wanita itu masih terus saja menangis. Dia tak mau mendengarkan alasan apapun dari Akmal. Akmal mencoba cara lain. Dia berpindah ke samping Debbie. Dia mendekap wanita itu dan menepuk-nepuk kepalanya dengan pelan. Berulang kali melafazkan permintaan maaf. Namun ajaib, hal itu membuat isakan Debbie berhenti. Akmal segera memeriksa suhu tubuh wanita itu. "Kepala kamu tidak panas, Bi?" "Ya, memang panasnya normal." "Sakit apa?" tanya Akmal seraya menyelipkan rambut Debbie. Aroma minyak angin semakin menyeruak. "Pusing." Hampir saja suaranya tak terdengar. Debbie memejamkan matanya. Dia tenang diperlakukan seperti ini. "Jadi tak masuk kerja hari ini?" Debbie mengangguk lemah. Dia betul-betul ingin istirahat. Keadaannya sama sekali tidak memungkinkan untuk beraktivitas. "Jangan tinggalin aku." Hari ini Debbie sangat manja. Bahkan dia melarang Akmal untuk ke kantornya. Entah kenapa dia tak mau jauh dari pria itu. Mau tak mau Akmal menurut. Dia tak ke kantornya dan memilih untuk menemani wanita itu. "Baik, Mas tidak ke kantor, tapi ada syaratnya." "Apa?" Debbie membuka matanya. Dia menengadah melihat pria itu. Debbie ingin tahu persyaratan yang akan diajukan oleh Akmal demi untuk tetap tinggal bersamanya. Akmal menatap balik wanita itu. "Jangan nangis dan cemberut lagi, oke?" Satu kalimat yang meluncur mulut pria itu membuatnya mengangguk mantap. Dia memaksakan senyum dan mengusap air matanya. Arumi memasukkan kotak makan tersebut ke dalam kantong. Karena pertengkarannya tadi pagi, Akmal tak sarapan ataupun membawa benda tersebut. Dia akan menyambangi kantor suaminya. Membawa makanan itu langsung, Arumi bersiap-siap dan segera mengeluarkan mobil dari bagasi. Wanita itu memasuki kendaraannya. Setelah sekian lama, akhirnya dia kembali menyetir. Meski kakinya tak sakit,
Tapi tak mengapa dia akan menahan demi pria nomor 2 setelah ayahnya. Dia melajukan mobil tersebut menuju tempat Akmal bekerja. Di perjalanan, dia memikirkan semua sikap Akmal belakangan ini. Perubahan jelas Arumi rasakan semenjak pertengkarannya beberapa puluh hari yang lalu. Terkadang jika di rumah, pria itu sangat sibuk dengan ponselnya. Arumi bicara, terkadang dia lambat merespon. Kehangatan sudah jarang dia rasakan. Kali ini bukan perasaannya lagi, tapi kenyataan. Sekitar 30 menit, wanita itu telah sampai di tempat suaminya bertahta. Dia melangkah masuk dan tentu saja disambut hormat oleh karyawan. Mereka tahu kalau yang datang adalah istri dari bosnya. Tapi mereka juga melihat seorang wanita yang sering datang mengunjungi kantornya dan menuju ruangan bosnya. Lalu, siapa wanita cantik yang sering datang kemari? Itu tuh yang rambutnya keriting, tinggi dan seksi. Aku juga tidak tahu, mungkin temannya bos kali. Para karyawan mulai berbisik-bisik, saling memunculkan dugaan-dugaan tentang Akmal. Arumi melihat meja asisten Rian di luar. Dia mengerutkan kening karena memang sepengetahuan dia, pria itu berada satu ruangan dengan suaminya. "Rian, kok pindah?" tanya Arumi kepada sang asisten. Rian terperanjat setelah melihat siapa yang datang. Beberapa hari yang lalu, memang dia dipindahkan dengan alasan meja asisten memang cocok di luar. Asisten Rian bukanlah orang bodoh. Dia tahu bahwa bukan itu alasan utamanya. Karena kehadiran seorang wanita belakangan ini yang membuat bosnya terpaksa memindahkan. "Maaf Bu, ini keputusan Pak Akmal." Asisten Rian sebenarnya mengetahui kelakuan bosnya, tapi dia enggan untuk bercerita. Dia tak punya hak sama sekali mencampuri urusan rumah tangga atasannya. Tanpa banyak bertanya, Arumi memasuki ruangan suaminya. Dia mencari keberadaan, namun tak menemukan. Arumi keluar kembali ingin memastikan. "Bapak kemana?" "Pak Akmal belum datang, Bu." Arumi mengerutkan kening. Bukankah suaminya tadi berangkat ke kantor sangat pagi? Lalu hampir jam makan siang dia belum tiba. Apa kamu tahu dia kemana? "Maaf Bu, Pak Akmal belum memberikan konfirmasi." Kepala Arumi mulai dipenuhi kecurigaan. Dia memasuki kembali ruangan suaminya. Arumi memeriksa. Wanita itu bahkan menemukan kotak makan berwarna merah tersusun dengan rapi. Ya, kotak makan awal mula pertengkarannya. Bukan hanya itu, Arumi juga menemukan secarik kertas yang berisikan kata-kata sial di atasnya. Air mulai menggenang di pelupuk matanya. Dia meremas semua kertas tersebut dengan penuh emosi. Dasar wanita gila. Arumi bangkit dan mencari sesuatu dengan harapan tak menemukan. Wanita itu yang gila, suamiku setia. Ucapan Arumi tak sejalan dengan air matanya yang terus mengalir deras di pipi wanita cantik itu. Dia terus mengulang-ulang kalimatnya dengan tangan tak hentinya bergerak menggeledah. Asisten Rian yang mendengar dari luar hanya mampu menghela nafas berat. Dia tak punya kuasa dan hak untuk ikut campur.